yang kekasih, kita harus tahu bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus ya, yang telah ditebus dan yang telah diselamatkan, posisi kita itu betul-betul aman di dalam Tuhan. Karena kita ini adalah anak Allah ya. Sebab itu firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita ini adalah lebih daripada pemenang. Wow, luar biasa ya. Lebih daripada pemenang ya. Jadi dan dia juga yang telah mengalahkan maut, dan sekarang hidup kita di dalam dia itu benar-benar aman. Aman banget ya di dalam Tuhan ya. Dan firman Tuhan itu mengatakan bahwa aku di dalam Bapa. Kemudian aku dalam Bapa, kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ya, itu luar biasa sekali saudara ya. Jadi posisi kita itu benar-benar aman. Jadi Alkitab juga mengatakan bahwa kita lebih daripada pemenang. Dan Tuhan itu adalah pembela kita. Wah, luar biasa. Dan di dalam Mazmur 91 itu ya, kita lihat di sini bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Perhatikan, yang duduk dalam lindungan. Jadi kalau kita ini duduk dalam lindungan, kita mau khawatir apa? Gitu kan? Ya, kemudian kita melihat di sini, dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi kalau kita hidup dalam hadirat Tuhan dan kita sudah menjadi anak Tuhan ya. Jadi kita lihat, kita mau takut apa? Kita mau khawatir apa sebenarnya? Jadi tidak ada alasan untuk takut. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-15. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang menjadi kamu takut lagi. Jadi kita sudah menerima Roh Kudus yang tidak menjadi kita takut lagi. Tetapi oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Jadi kita ini posisinya aman sebagai anak Allah ya. Dan di sini dikatakan akan berkata kepada Tuhan, ayat kedua dari Mazmur 91, tempat perlindungan kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahanku, Allahku. Wah. Jadi tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita itu Allahku, saudara. Mungkin orang berkata, buktinya Bu, ada banyak orang Kristen yang terbunuh, yang dianiaya. Saudara, kalau itu terjadi, itu seizinnya Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak diketahui dan seizinnya Tuhan. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa kamu bukan dari dunia ini, tapi kamu adalah dari surga, milik Tuhan sendiri. Kita memang tinggal di dunia, tetapi dunia bukan milik kita lagi, dan kita bukan milik dunia lagi. Ya. Sebab itulah dunia membenci kita. Nah, sebab itu di sini dikatakan bahwa kita lihat bahwa jangan khawatir tentang apapun juga ya. Itu luar biasa. Jangan khawatir tentang apapun juga. Nyatakan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya, karena Dia itu adalah Tuhan kita, Allah kita. Kita baca di dalam ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Berarti apapun juga ya. Tentang hidup ini, tentang makan, tentang situasi, tentang apapun juga. Jangan khawatir. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi itu ya, kita nyatakan segala keinginan kita dalam doa, dalam permohonan, dan dalam ucapan syukur. Dan ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita serahkan semua kekhawatiran kita, kegalauan kita, kesusahan kita, maka di sini dikatakan damai daripada Allah itu yang melampaui segala akal dan pikiran, sehingga memenuhi kita, memenuhi pikiran kita. Jadi saudara, kata Tuhan, damai yang kuberikan kepada Tuhan tidak sama dengan damai yang diberikan dunia. Itu artinya kita bisa damai di tengah-tengah pandemik. Kita bisa damai di tengah-tengah kemelut.
Dan damai itu yang Tuhan berikan ke dalam hati kita tidak tergantung dengan situasi apa yang di sekitar kita. Amin. Karena apa? Karena Yesus ada dalam hati kita. Maka damai itu terus menguasai kehidupan kita dalam segala hal. Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, contohnya ini nih Bapak. Ini contoh aja ilustrasi ya. Ini Bapak dan kemudian di situ dikatakan waktu itulah kamu akan tahu bahwa pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa. Ini Bapa, ini Yesus. Nah, jadi Yesus di dalam Bapa. Kemudian di sini dikatakan lagi dan kamu di dalam aku. Nah, kamunya ini kita, Suryani, Uti, Bagus, apa lagi? Pokoknya semua lah ya. Yang ada di sini siapa Pak Gunawan, Pak Bagus, Pak Una, ini kita di dalam Yesus. Nah, kemudian di sini juga dikatakan bahwa dan aku di dalam kamu. Akunya itu siapa? Lewat Roh Kudus. Nah, kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Nah, ini kira-kira posisi kita. Ini cuma ilustrasi aja ya, saudara. Nah, kita ada di mana? Kita ada di dalam Bapa, kita ada di dalam Tuhan Yesus, kita juga ada dalam Roh Kudus, kita dilingkupi. Nah, sekarang saya mau tanya, ada nggak tempat yang lebih aman dari ini? Nggak ada ya? Nggak ada, saudara. Nah, seringkali kita hanya melihat keamanan sementara. Sekali lagi, jangan melihat keamanan sementara. Di dunia ini bisa terjadi apa aja. Tetapi roh, jiwa, dan tubuh saudara yang sudah dibasuh dan sudah ditebus dengan Tuhan itu. Oh, kalau Tuhan melakukan terjadi sesuatu, saudara kekal, kita menuju kepada kekekalan. Sorga. Haleluya. Amin. Ya, ini ya. Amin. Jadi memang ini, wah saudara, kita benar-benar aman dalam